ngelamun. Kamu denger gak sih yang saya omongin? Kamu tuh apa sih yang dipikirin? Saya gak suka nih pegawai kayak gini nih. Tugas gak selesai dikasih, dibilangin gak bisa, dikasih tahu malah ngelamun. Kamu maunya apa coba? Kamu tuh ya, waktu saya tuh gak ngurusin kamu aja. Masih banyak kerjaan saya nih numpuk gara-gara kamu. Gak dengerin lagi waktu dibilangin. Tobat gue aja yang cewek gak sanggup dengar ocehannya. Gimana yang cowok? Kamu mau saya mulai dari mana, Dodi? Dari bismillah aja, Bu. Kamu ajakin saya bercanda. Maaf ya, Dodi. Tapi kamu tuh ya, kalau dibilangin gak pernah denger. Kamu tuh istirahat balik jam berapa? Kebiasaan kamu nih ya, pegawai macam apa kamu? Balik sesuka hati, pergi. Dodi? Dodi? Astagfirullah! Dodi! Astagfirullah! Bu. Heran gue. Siapa saya sebenarnya kesurupan? Ya lagi lu males sih orangnya. Makanya suka diomelin sama si bos. Saya emang parah sih. Gue juga pernah diomelin sama ibu. Padahal cuma gara-gara... Bu, ini ada surat. Mohon ditandatangani ya, Bu. Saya cek dulu. Saya nggak mau tanda tangan. Kenapa, Bu? Pakai nanya lagi, kamu periksa dulu. Iya, Bu. Nama ibu gak ada spasi. Makasih kalau kamu udah tahu. Tapi nggak cuma itu. Duduk kamu, dengerin. Heran saya, kamu tuh udah jadi pegawai di sini berapa lama sih? Masa nulis nama saya aja salah? Anak saya umur 2 tahun udah bisa loh nulis nama saya dengan benar. Kamu nulis nama saya. Dasar emang. Ringkasan cerita. Film pendek ini menceritakan tentang kehidupan kerja para pegawai di suatu instansi dengan pimpinan kantor mereka yang terlihat galak dan judes, yang disebut dalam cerita sebagai sosok bos. Para pegawai dinarasikan selalu ditegur oleh sosok bos mereka karena melakukan berbagai kesalahan disiplin. Sehingga para pegawai tersebut berkeluh kesah dan saling menceritakan pengalaman mereka ditegur oleh sosok bos tersebut. Masalah pokok. Para pegawai di sebuah instansi yang melakukan berbagai pelanggaran disiplin sehingga pimpinan kantornya menegur mereka atas kesalahan yang dibuat. Bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar PNS berakhlak oleh setiap aktor. Yang pertama, kompeten. Nilai kompeten diwujudkan salah satunya dengan cara melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Hal ini tidak dapat dilakukan oleh Fortina, sehingga ia ditegur oleh pimpinan kantor karena tidak menyelesaikan tugas kantor dengan baik. Dalam melaksanakan tugas, seorang ASN dituntut untuk menyelesaikan tugasnya dengan hasil terbaik, baik dalam aspek formal dan material. Pada film ini, sosok Bayi Haki melakukan kesalahan karena tidak teliti dalam menulis nama pimpinan kantornya, sehingga ia ditegur atas kesalahannya tersebut. Yang kedua, akuntabel. Akuntabel berarti melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Pada film ini, diceritakan bahwa Dodi selalu terlambat datang ke kantor dan terlambat kembali ke kantor setelah jam istirahat. Begitu pula dengan Fortina dan Bayi Haki yang datang ke kantor lebih awal namun hanya untuk melakukan presensi kemudian pergi dari kantor. Selain itu, Eklesi juga pernah datang terlambat 2 menit sehingga ditegur oleh pimpinan kantor. Bentuk penerapan terhadap nilai-nilai dasar PNS berakhlak oleh setiap aktor. Yang pertama, Eklesi. Eklesi menerapkan nilai adaptif dan loyal. Adaptif berarti dapat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Hal ini ditunjukkan oleh sosok Eklesi yang mampu beradaptasi dengan gaya kepemimpinan Bu Puan yang cukup keras dan tegas, sehingga mampu bekerja dengan baik di bawah kepemimpinannya. Nilai loyal dapat dilihat dari perilaku Eklesi yang tetap menjaga nama baik pimpinannya saat teman-temannya membicarakan Bu Puan. Eklesi mampu menjelaskan tujuan dan niat baik dari kepemimpinan Bu Puan yang keras tanpa menjelekkannya. Tokoh selanjutnya adalah Bu Puan yang menerapkan nilai kompeten, akuntabel, dan kolaboratif. Perilaku kompeten yang dicontohkan oleh Bu Puan adalah dengan mendorong pegawai untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggung jawab.
Perilaku Bu Puan yang teliti dalam bekerja, datang tepat waktu, memberikan arahan dan masukan kepada bawahannya, bekerja dengan profesional, serta mampu meningkatkan kinerja kantornya dengan target penerimaan yang tercapai adalah bentuk penerapan nilai akuntabel pada ASN. Nilai kolaboratif terlihat kritikan keras dari Bu Puan kepada pegawainya. Tujuannya adalah untuk menggerakkan pegawai agar dapat tercapai tujuan bersama, yaitu perbaikan kinerja. Maksud Bu Puan ini pun masih dapat tersampaikan dan diterima para pegawai dengan baik. Dampak tidak diterapkannya nilai-nilai dasar PNS pada kasus ini. Yang pertama, atas pelanggaran yang dilakukan oleh Fortina, yaitu tidak menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu, dapat menimbulkan efek buruk atas output pekerjaan yang dilakukan. Hal ini kedepannya berpotensi untuk menghambat proses bisnis sebuah kantor, sehingga berakibat kepada ketidaktercapaiannya tujuan organisasi. Pelanggaran yang dilakukan oleh Baihaqi, yaitu melakukan kesalahan penulisan nama kepala kantor, dapat berdampak pada tidak tercapainya ketentuan formal dalam suatu dokumen, karena tanda tangan dan nama dari kepala kantor itu sangat krusial dan bersifat mengisahkan isi dari suatu dokumen. Apabila penulisan nama kepala kantor salah dan menyebabkan dokumen tidak ditandatangani, maka hal ini dapat menyebabkan tidak tercapainya syarat suatu dokumen resmi. Yang ketiga, atas pelanggaran yang dilakukan Dodi, Baihaqi, Fortina, dan Eklesi, yaitu tidak memenuhi ketentuan jam masuk kantor, serta terlambat masuk kembali setelah istirahat, dapat menimbulkan terhambatnya pelayanan kepada masyarakat. Hal ini juga dapat memberikan citra buruk. Tidak hanya atas kantor tersebut, namun dapat menimbulkan citra buruk terhadap ASN secara keseluruhan. Gagasan alternatif pemecahan masalah. 1. Memberikan pelatihan kepada pegawai terkait dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak untuk dapat dijalankan dengan baik. 2. Melakukan evaluasi secara rutin terhadap kinerja pegawai, termasuk atasan, sehingga kualitas kinerja dari setiap pegawai akan meningkat. Yang ketiga, Bu Puan dapat menyampaikan saran dan dikritikan dengan lebih halus agar bawahannya dapat menerima dengan baik dan tidak merasa tertekan, sehingga kekhawatiran akan turunnya sinergi antar pegawai tidak terjadi. Konsekuensi gagasan alternatif pemecahan masalah. Yang pertama, nilai-nilai berakhlak dapat lebih tertanam di dalam diri setiap pegawai, sehingga pelanggaran yang dilakukan pegawai dapat berkurang. Yang kedua, pegawai dapat mengetahui kesalahannya masing-masing, sehingga tidak mengulangi kesalahan tersebut. Selain itu, dengan mengadakan evaluasi pegawai, kontrol pimpinan dapat lebih terlihat dan disegani. Yang ketiga, dengan cara penyampaian yang lebih santun, para pegawai dapat lebih mudah untuk masukan yang diberikan. Hal ini tidak berpotensi untuk merusak sinergi antara pegawai dan pimpinan.